warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri Pertama kelas 11 lulusan Bisnis tahun 2 yang akan mempresentasikan otonomi Pancasila dalam kehidupan sekolah di mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang diberi oleh Ibu Nina Marliana Purwanti SPPD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nadia Juliati. Nama saya Rina Agustin. Saya Selamat Supriyani. Saya Kepondi. Saya Solot Hati. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada pengertian. Teman-teman, kita ini ada di abad ke-21, di mana abad ini ditandai dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat, pertukaran informasi, penggunaan internet, pemanfaatan data besar atau big data, dan teknologi otomatisasi adalah fenomena yang dapat kita rasakan, terutama yang berada di perkotaan. Sejauh memiliki perangkat elektronik atau device seperti smartphone dan laptop, ditambah dengan jaringan internet, dapat membawa kalian mengalang buana, berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain, bahkan dengan orang yang sangat jauh sekali. 30 tahun lalu, akses penyebaran informasi tentu tidak secepat sekarang, apalagi pada era kemerdekaan Indonesia di mana teknologi masih sangat terbatas. Yang kedua ada tantangan ideologi. Sementara itu, terorisme dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 didefinisikan sebagai penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan situasi teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas dan menimbulkan korban yang bersifat massal. Contohnya, seperti merampas harta benda orang lain yang mengakibatkan kerusakan atau kehancuran objek-objek vital strategis. Melanjutkan pembahasan mengenai tantangan ideologi. Ada lingkungan hidup, fasilitas publik, dan fasilitas internasional. Seringkali kita saksikan di televisi ataupun media sosial perilaku-perilaku konsumtif yang berlebihan. Orang-orang yang terpapar ideologi ini cenderung lebih senang dan bahagia membeli sesuatu sekalipun tidak diperlukan. Padahal Pancasila adalah ideologi negara yang harus dipatuhi dan menjadi pemersatu bangsa. Lalu bagaimana jika ideologi-ideologi lain masuk ke masyarakat Indonesia yang notabene sudah berpancasila? Hoax dan post-truth. Sebelum era media sosial seperti sekarang, informasi disampaikan hanya melalui lembaga-lembaga tertentu, baik dalam radio, televisi, dan website. Namun, pada era sekarang ini, setiap dari kita menjadi konsumen dan produsen informasi sekaligus. Akibatnya, kita seringkali kebingungan menentukan mana jalan keluar dan mana jalan yang menyesatkan. Karena itulah, banyak jumpai beredarnya hoax atau informasi palsu di media sosial kita. Dampak lanjutan dari beredarnya hoax tersebut membawa kita pada suatu kondisi yang disebut dengan post-truth. Dalam anggapan mereka, kebenaran itulah adalah hal-hal yang disampaikan berulang-ulang, sekalipun salah. Misalnya, seseorang membenci kelompok tertentu, berita tentang keburukan dari kelompok tertentu akan dianggap sebagai kebenaran. Tak peduli siapa pembuat berita, dan tak mengecek apakah beritanya benar atau tidak. Dan yang terakhir ada tantangan global. Indonesia sebagai negara dan bangsa tidak dapat mengisolasi diri, tidak bergaul dengan bangsa-bangsa lain dari negara lain. Ketika kita dapat menggunakan bahasa internasional seperti bahasa Inggris, tentunya kita dapat berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain yang menggunakan bahasa yang sama. Tak hanya berkomunikasi, pada saat bersamaan, kita juga bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Karena itu, kita harus memiliki kompetensi dan keterampilan yang setara dengan bangsa-bangsa lain, sehingga dapat bersaing pada abad ke-21 ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.